Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jabal Aras. Hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 materi, yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa, struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa, pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa, dan yang terakhir, hakikat konseling menurut psikoanalisa. Jadi 4 materi ini akan saya jelaskan kepada teman-teman sekalian. Jadi perhatikan dengan baik ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat manusia menurut psikoanalisa. Nah, sebelumnya psikoanalisa ini ditemukan di Wina, Austria oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran di dalam disiplin ilmu psikologi yang memiliki beberapa definisi dan sebutan. Ada kalanya psikoanalisis didefinisikan sebagai metode penelitian, sebagai teknik penyembuhan, dan juga sebagai pengetahuan psikologi. Tokoh psikoanalitik Hansen Steffik Weiner menyatakan bahwa manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya yang bersifat instinktif. Tingkah laku seseorang ditentukan dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang sudah ada pada diri seseorang, tidak ditentukan oleh nasibnya tetapi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan insting biologisnya. Menurut Sigmund Freud, tujuan pokok dilakukannya analisis terhadap aspek-aspek kejiwaan manusia bukan untuk mendapatkan teknik penyembuhan gangguan jiwa, tetapi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai kehidupan kejiwaan pada umumnya. Itulah sebabnya pembahasan tentang kepribadian menjadi dominan dalam psikoanalisis. Menurut teori psikoanalisis, manusia seringkali dipengaruhi oleh pergolongan keinginan-keinginan yang berasal dari alam bawah sadarnya dalam setiap tindakan dan perilakunya sehari-hari. Keinginan-keinginan bawah sadar itu bisa juga semacam insting, naluri, maupun intuisi. Menurut Sigmund Freud, bapak psikoanalisis kita, jiwa manusia bagaikan sebuah gunung es yang terampung-ampung di tengah samudera, yang tampak hanya puncaknya saja, sedangkan sebagian besarnya tenggelam di dalam lautan alam bawah sadarnya, menggambarkan ketidaksadaran. Di dalam ketidaksadaran itulah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi seseorang. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu struktur kepribadian manusia menurut psikoanalisa. Jadi, menurut struktur kepribadian psikoanalisa, dalam teori psikoanalisa, kepribadian dipandang sebagai struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga unsur atau sistem tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah id, adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. Untuk dua sistem yang lainnya, id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia. Yang kedua adalah ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Apabila dikaitkan dengan contoh orang yang sedang lapar, maka bisa diterapkan bahwa ego bertindak sebagai penunjuk atau pengarah kepada orang yang sedang lapar ini kepada makanan. Yang terakhir adalah superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif atau menyangkut baik dan buruk. Menurut Sigmund Freud, superego berbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan oleh individu dari sejumlah figur yang berperan, berpengaruh atau berarti bagi individu seperti orang tua dan guru. Nah, adapun fungsi utama dari superego.
yaitu sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri id agar impuls-impuls tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, mengarahkan ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral ketimbang dengan kenyataan. Yang ketiga, mendorong individu-individu kepada kesempurnaan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga ya teman-teman, yaitu pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Nah, jadi kepribadian yang sehat menurut pandangan psikoanalisa yaitu adanya pengendalian ego yang baik di mana terjadi keseimbangan antara tiga struktur kepribadian, di antara lain id, ego, dan superego. Seseorang akan mencapai konsep diri yang positif jika mereka tidak mengalami masalah yang berat pada masa-masa perkembangan di dalam hidupnya. Dan kepuasan pada setiap fase perkembangan membentuk pribadi yang seimbang dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Sedangkan sementara itu, kepribadian tidak sehat menurut psikoanalisis ditandai dengan adanya ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego. Ketidakmampuan mengendalikan keinginannya, tuntunan ego, kecemasan yang terjadi pada masa perkembangan dan harus berlanjut sampai terus dia dewasa, berupa kecemasan, neurosis, histeria, dan fobia. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu hakikat konseling menurut psikoanalisa. Jadi hakikat konseling pada pandangan psikoanalisa ini adalah mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat dari masalah-masalah kepribadian di mana individu diharapkan mampu membentuk keseimbangan antara dorongan id, ego, dan superego dengan menempatkan ego secara benar dan memilih secara rasional dan mampu menjadi mediator antara id dan superego, di mana proses konseling dalam pandangan psikoanalisa adalah proses reedukasi ego untuk menjadi lebih realistik dan rasional. Tujuan terapi psikoanalisis adalah memberi bantuan kepada individu untuk mampu tahan terhadap masalah, tugas yang sulit, proses yang seringkali menyakitkan untuk menemukan pemecahan masalah dari konfliknya, sehingga dapat menyelesaikan masalah kehidupan lainnya di dalam jalan yang sehat. Pada dasarnya, psikoanalisis tidak bertujuan untuk mengurangi gejala-gejala dari masalah kepribadian, melainkan merekonstruksi ulang kepribadian melalui kesadaran dan ketidaksadaran, di mana ego seseorang dikuatkan sehingga agresi dan impuls seksual seseorang dapat terkontrol. Hal ini didesain untuk mengintegrasikan pengalaman yang menekan di masa lalu menjadi kepribadian yang total dan seimbang. Di sini konselor psikoanalisis tidak bertugas untuk memberikan nasihat yang bertujuan untuk mengurangi gejala dari masalah yang dialami si konseli. Tetapi si konselor berusaha untuk membangun hubungan baik kepada konseli sehingga mereka mau menceritakan tentang apa yang ada di dalam pikirannya, dan secara khusus yaitu menceritakan tentang pengalaman-pengalaman pada masa kecilnya. Pada analisis psikoanalisis klasik, mereka membantu perkembangan sebuah transferensi oleh konseli dari masalah yang belum dipecahkan, di mana seseorang konselor psikoanalisis menjadi figur yang netral pada setiap proses konseling. Proses terapi psikoanalisis, konseli harus berperan secara aktif dan intensif. Aktif dalam proses asosiasi bebas dengan mengatakan sesuatu yang terlintas di dalam pikirannya. Proses pelaksanaan psikoanalisis, konseli menelusuri apa yang tepat dan tidak tepat pada tingkah lakunya dan mengarahkan diri untuk membangun tingkah laku yang baru. Situasi hubungan yang terjadi antara konselor dan konseli pada pendekatan psikoanalisis ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, aliansi. Sikap klien kepada konselor yang rasional, realistis, dan membentuk kondisi. Yang kedua, transferensi, yaitu fenomena di mana konseli menempatkan materi ketidaksadaran kepada konselor yang bertujuan untuk
membuat konselor mencapai pemahaman tentang dirinya dan merespon pengalamannya saat ini dan hubungannya dengan pengalaman yang masa lalu. Dan yang terakhir, kontraferensi merupakan kondisi di mana konselor memberikan pandangan yang tidak selaras yang berasal dari konflik yang dialaminya sendiri. Kondisi ini bisa berupa perasaan tidak suka ataupun adanya ketertarikan kepada konseli secara berlebihan yang justru akan menghambat kemajuan dalam proses konseling. Konselor seharusnya menjadi figur yang netral dalam proses konseling ini. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam proses konseling, yaitu yang pertama, asosiasi bebas, yang merupakan upaya untuk membantu konseli mengungkapkan masalah-masalahnya dengan cara mengutarakan apa saja yang terlintas di dalam pikirannya dari kata-kata yang diucapkan oleh si konselor. Metode ini bertujuan untuk mengungkapkan pengalaman masa lalu si konseli, melepas mekanisme pertahanan ego dari konseli, dan menghentikan pengalaman traumatik masa lalu si konseli. Yang kedua, analisis mimpi, yaitu metode di mana konseli mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha menganalisis mimpi-mimpi konseli. Teknik ini digunakan pada salah satu yang belum terpecahkan di mana Sigmund Freud memandang bahwa mimpi merupakan jalan untuk menafsirkan kecemasan dan keinginan yang tidak disadari, di mana pada saat seseorang bermimpi, pertahanan ego seseorang melemah dan kemudian terdesak menuju ke permukaan. Yang ketiga, metode penafsiran mimpi merupakan metode menafsirkan mimpi-mimpi yang terjadi pada konseli dengan menggunakan simbol-simbol atau sandi. Sigmund Freud melihat mimpi sebagai keinginan, kebutuhan, dan rasa takut yang tidak disadari. Mimpi terdiri dari dua tingkat, yaitu laten dan manifest. Isi laten menyangkut motif-motif yang tersembunyi, sedangkan manifest merupakan simbol-simbol ketakutan dan keinginan yang tidak disadari. Dan yang terakhir atau yang keempat, interpretasi, yaitu metode mengungkap apa yang terjadi pada diri si konseli baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi konseli. Konselor menetapkan dan membawa konseli untuk mengerti tentang makna perilaku yang dimanifestasikan dalam asosiasi bebas, resistensi, dan transferensi konseli. Nah, mungkin segitu dulu ya teman-teman pemaparan materi dari saya. Bila ada yang kurang jelas mohon dimaafkan ya teman-teman, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.